Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan tentang perkembangan penafsiran yang ada di Indonesia. Perkembangan penafsiran yang ada di Indonesia tentu berbeda dengan perkembangan penafsiran di belahan bumi Arab. Yang ini tentu saja berawal dari adanya perbedaan bahasa. Kalau di belahan bumi Arab di Timur Tengah, bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Arab. Sehingga untuk memahami ayat Al-Quran dan kemudian untuk memberikan penafsirannya memang sudah langsung dilakukan dengan bahasa Arab. Nah, untuk kasus di Indonesia, ada dua hal yang kemudian harus dilakukan oleh para ulama dalam rangka menjembatani pemahaman masyarakat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama adalah bahwasanya bahasa Arab itu bukan merupakan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa Indonesia. Sehingga misalnya kita akan mendapatkan memang bahwa pada dekade pertama persoalan penafsiran itu lebih pada upaya untuk mengalihbahasakan ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Proses pemahaman Al-Quran di Indonesia itu dimulai dengan penerjemahan ayat Al-Quran atau mushaf itu ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian baru dilanjutkan dengan penafsiran yang lebih rinci. Karena itulah kita bisa memahami kenapa penafsiran yang ada di Indonesia itu bisa dikatakan prosesnya lebih lama daripada apa yang kita lihat di belahan bumi lainnya. Nasruddin Baidan menyatakan bahwasanya kajian tafsir sebetulnya sudah ada sejak masa Maulana Malik Ibrahim, akan tapi sifatnya embriotik integral. Jadi masih bersifat lisan, diberikan secara umum, integral bersama dengan kajian-kajian keislaman yang lainnya seperti fiqih, akidah, dan tasawuf. Jadi sifatnya ijmali. Dari segi generasi, kita akan mendapatkan pemetaan yang pernah dilakukan oleh Howard Federspiel, di mana dia membagi perkembangan penafsiran yang ada di Indonesia pada 3 periode. Yang pertama generasi awal, yaitu sekitar awal abad 20 sampai dengan tahun 1960-an, di mana dia katakan bahwa pada era ini ditandai dengan penerjemahan dan penafsiran yang didominasi oleh model tafsir terpisah-pisah dan cenderung pada surat-surat tertentu. Kemudian generasi kedua yaitu mulai tahun 1960-an, yang ini merupakan penyempurnaan dari generasi pertama yang ditandai dengan penambahan penafsiran berupa catatan kaki, terjemahan kata per kata, dan kadang disertai dengan indeks sederhana. Baru kemudian tafsir generasi ketiga beliau katakan dari tahun 1970-an, yang merupakan penafsiran lengkap dengan komentar yang luas. Walaupun ternyata pembagian ini tidak sesuai juga dengan fakta yang ada di lapangan. Kita misalnya akan melihat bagaimana karya dari Syekh Abdul Rauf Singkel, terjemahan Mustafid, itu ada di periode pertama, dan itu sudah merupakan penafsiran Al-Quran 30 juz. Termasuk juga karya Maroh Labid, karyanya Syekh Muhammad Nawawi. Jadi artinya di periode awal ternyata sudah ada tafsir lengkap 30 juz, dan itu komentarnya sifatnya luas. Secara umum kalau kita lihat perkembangan tafsir di Indonesia itu bisa kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah memang terjemah. Terjemah yaitu upaya untuk mengalihbahasakan.
ayat Al-Quran, mushaf dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kenapa saya masukkan terjemah itu sebagai bagian dari perkembangan penafsiran yang ada di Indonesia? Karena bagaimanapun juga ketika penerjemah, dalam hal ini ulama, mencoba untuk menerjemahkan ayat Al-Quran ataupun juga mushaf, mereka tentu saja tidak berangkat dari pengetahuan yang kosong. Mereka memahami ayat-ayat Quran, kemudian berusaha untuk mengalih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Dan ini tentu saja memerlukan juga yang namanya proses pemahaman, dan di dalam memilih kata-kata yang akan ditampilkan dalam penerjemahan itu tentu saja sudah mencerminkan satu penafsiran walaupun dalam tataran yang mungkin rendah, akan tapi ini juga sudah menunjukkan bahwa di dalam penerjemahan itu sendiri sungguhnya ada kontribusi dari penerjemah sebagai mufassir yang mencoba untuk mengalih bahasakan ayat Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya ada pemahaman yang dimiliki oleh penerjemahnya yang kita katakan sebagai mufassir dalam hal ini. Kemudian yang kedua adalah tafsir yang memfokuskan diri pada ayat tertentu atau surat tertentu atau juz tertentu. Kecenderungan yang lain dari tafsir yang ada di Indonesia itu adalah tafsir yang memfokuskan pada ayat atau surat tertentu atau juga juz tertentu. Misalnya adalah ayat kursi. Kalau karya yang bersifat surat, biasanya yang banyak adalah tafsir surah Al-Fatihah. Jadi tafsir surah Al-Fatihah, misalnya di sini saya kutip tafsir Al-Quran Al-Karim surah Al-Fatihah karya Muhammad Nur Idris, Rahasia Umul Quran atau tafsir surah Al-Fatihah karya Abahri tahun 1956, tafsir surah Al-Fatihah karya Haji Hasri, Samudra Al-Fatihah karya Bay Arifin, dan berbagai tafsir yang lainnya yang itu membahas surah Al-Fatihah. Kemudian juga surah Yasin, misalnya tafsir Al-Quran Al-Karim Yasin karya Adnan Lubis, tafsir surah Yasin dengan keterangan karya Hasan Bangil, itu yang kecenderungannya pada surat tertentu. Sedangkan kalau pada juz tertentu biasanya adalah juz amma atau juz 30. Kenapa juz 30 itu dipilih sebagai juz yang ditafsirkan oleh para ulama? Karena di dalam juz 30 itu adalah juz yang mengandung surah-surah pendek yang biasanya banyak dibaca pada saat sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian surah-surah ini merupakan surah-surah yang familiar di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian dengan itu para ulama mufassir mencoba untuk memberikan juga upaya pemahaman terhadap ayat Al-Quran yang sering dibaca oleh masyarakat, sehingga mereka bukan hanya sekedar membaca dalam sholat, akan tapi juga mendapatkan pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat yang mereka baca dalam keseharian. Contohnya adalah Al-Burhan, tafsir juz amma karya Haji Abdul Karim Amrullah. Kemudian juga Al-Hidayah, tafsir juz amma karya Hasan, tafsir juz amma karya Adnan Yahya, dan lain-lainnya. Kemudian karya yang lain yang memfokuskan pada ayat atau surat tertentu, misalnya adalah Hidangan Ilahi, ayat-ayat tahlil karya Muhammad Quraish Shihab. Atau di sini juga bisa kita lihat tafsir Hijri, kajian tafsir Al-Quran surah An-Nisa karya Ya Haji Didin Hafiduddin. Jadi itu yang kedua, kajian pada ayat tertentu atau surah tertentu atau juz tertentu. Kemudian yang ketiga, model ketiga dalam perkembangan tafsir di Indonesia itu adalah tafsir tematis. Jadi tafsir yang
sifatnya maudhu'i, memfokuskan pada tema-tema tertentu. Yang ini sebetulnya sudah berkembang sejak masa pra kemerdekaan, misalnya dengan temuan tafsir yang berjudul Kitab Faraid Al-Quran yang mengkaji tentang hukum waris pada surah An-Nisa ayat 11 dan 12. Akan tetapi baru berkembang dengan pesat pada era 1980-an, yang itu dipelopori oleh Muhammad Quraish Shihab, yang kemudian diikuti oleh penulis lainnya dan disemarakkan dengan kajian tematik dari tesis dan juga disertasi di berbagai perguruan tinggi keislaman. Jadi karya tematis. Kalau karya tematis yang plural, misalnya karya-karyanya Muhammad Quraish Shihab seperti Membumikan Al-Quran, kemudian Lentera Hati, Wawasan Al-Quran, dan lain-lainnya. Dan memang Bapak Quraish Shihab itu adalah seorang mufassir Indonesia yang sangat produktif dalam tafsir tematis ini. Tafsir tematis yang lainnya cukup banyak, dan itu biasanya ada pada karya-karya tesis dan disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi keislaman. Kemudian yang keempat itu adalah tafsir lengkap 30 juz, dimana kalau kita lihat itu cukup banyak juga, mulai dari masa awal sampai pada masa sekarang. Yang itu dimulai misalnya oleh Syekh Abdul Rauf Singkel dengan karya Tarjuman Mustafidnya. Kemudian ada juga tafsir Al-Munir karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada juga Al-Furqan karya dari Hasan Bandung. Ada juga tafsir Al-Iqlil, ada juga tafsir An-Nur dan Al-Bayan karya Hasbi As-Siddiqi, atau kemudian yang cukup terkenal juga karya dari Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Kalau pada dekade sekarang adalah tafsir Al-Misbah karya Syekh Muhammad Quraish Shihab dalam konteks kemaduraan, karena kita di India. Itu adalah karya dari Haji Toifur, yaitu Firdaus An-Naim. Ada banyak lagi beberapa karya tafsir yang tidak saya sebutkan, dan itu merupakan karya dari para mufassir, para ulama yang ada di Indonesia. Artinya sesungguhnya karya tafsir yang ada di Indonesia itu cukup banyak, cukup beragam, walaupun kalau kemudian kita bandingkan dengan karya yang ada di Timur Tengah, itu memang kalah banyak. Akan tapi ini sudah menunjukkan bahwa para ulama Indonesia juga sudah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan penafsiran. Hanya saja karena banyak ditulis dalam bahasa Indonesia, bahkan sebagian itu ditulis dalam bahasa daerah seperti bahasa Sunda, maka itu kurang kemudian dibaca oleh masyarakat internasional, karena bahasa Indonesia mungkin kalau kita bandingkan dengan bahasa Arab, maka tentu saja yang lebih banyak familiar bagi umat Islam itu adalah kalau ditulis dalam bahasa Arab, seperti halnya tafsir Munir karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Akan tapi ini sudah menunjukkan bahwa para ulama Indonesia sekali lagi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perkembangan penafsiran yang ada di Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.